Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat berpegang dengan ajaran Islam. Kemudian nikmat beramal soleh. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Telah kita terangkan tentang sifatu al-mar'atis salihah, ciri-ciri dari wanita yang solehah. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatu rajulin saleh, ciri dari lelaki yang soleh. Agar adil dari pembahasan di pertemuan yang sebelumnya kita menerangkan tentang sifat wanita, maka pada pertemuan kali ini kita menerangkan tentang sifat lelaki yang soleh. Ikhwatul Islam, kesolehan merupakan tanda kebahagiaan dari seseorang, dan tidak ada yang lebih utama bagi seorang hamba kecuali kesolehan yang dimiliki olehnya. Karena soleh tanda ketakwaan seseorang. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian kesolehan menjadi ciri kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Sehingga para ulama menyebutkan, faida arada ahadukum ayyuzawwij ibnatahu fa'alai birajulin saleh. Bila seorang di antara kalian ingin menikahkan putrinya, maka pilihlah lelaki yang saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan, rajulun saleh la yadlimu imra'atan wa yukrimuha fa idza karahaha lam yaj'ala dzulman 'alaiha. Lelaki soleh, lelaki yang tidak melakukan kedoliman kepada dirinya sendiri dan juga pasangan hidupnya. Sebab lelaki soleh jika dia menikah dengan wanita yang ia tidak menyukainya, kedoliman tetap tidak akan ditegakkan padanya. Artinya dia berbuat adil, berbuat yang baik. Rasulullah SAW juga menyebutkan, idza atakum rajulun saleh tardawna khuluquhu. Bila datang kepadamu lelaki saleh yang kamu redhoi akhlak atau agamanya,
maka nikahkanlah ia dengan putrimu fa illam takun fitnatan. Sebab kalau tidak kamu lakukan, saya khawatir akan terjadi fitnah, kata beliau, yang menimpa kalian. Walhasil salih tanda sebuah kebaikan. Kemudian bagaimana mengetahui atau alamatu rajulin salih, sifatu rajulin salih? Lelaki yang saleh itu yang bagaimana? Para ulama kita memerinci. Yang pertama adalah rajulun qawiyyun yaqumu aw yuqamu fi nafsihi hududallahi ta'ala. Ciri lelaki saleh yang pertama adalah lelaki yang kuat, sanggup menegakkan hukum Allah pada diri rumah tangganya. Idan, dengan demikian saya katakan huwa rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yata'allama dinah, yaitu lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mempelajari isi agamanya. Karena ada ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan pemimpin atas sekalian para wanita. Kata para ulama, tidak mungkin lelaki memimpin rumah tangga kalau tidak mengetahui ilmu agama. Lau la ya'rifu rajulan dinahu kaifa yasusu usratahu. Di antaranya para ulama menyebutkan seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur rumah tangga yang ia pimpin kalau dia tidak mengenal ilmu agamanya. Jadi lelaki yang kuat untuk menegakkan syariat Allah. Bukan lelaki yang Nabi berkata salasun la yukallimumullahu wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan di mana Allah tidak mau memandang mereka, tidak mau berbicara kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat. Salah satunya kata Nabi, rajulun dayyus, lelaki yang lemah, yang enggak berani menegakkan syariat Allah. Yukhaliya ahlahu 'alal ma'siyah, membiarkan rumah tangga mereka bergelimang dengan dosa atau kemaksiatan. Lelaki saleh itu seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, idza ra'a munkaran fi baitihi yughayyiruhu bimastata'atihi. Lelaki saleh itu lelaki yang ketika melihat sebuah kemungkaran dalam rumah tangganya, dia berdiri tegak sebatas kemampuan untuk menegakkan hukum Allah kepadanya. Makanya ibu sekalian, di saat seorang wanita Ansor datang kepada Nabi, dia berkata, wahai Rasulullah, ada 2 lelaki yang ingin menikahi aku, mana yang harus aku nikahi di antara mereka itu? Kata Rasulullah, jangan nikahi si fulan, fa innahu rajulun dhaif, dia lelaki yang lemah. Lalu kata beliau lagi, jangan nikahi si fulan lagi, fa innahu rajulun la yadau asahu, jangan nikahi yang satu ini, yang ini kasar. Yang satu terlalu lemah, yang satu terlalu kasar. Lalu kata Nabi, fankihi Usama, nikahlah dengan Usama. Fa innahu rajulun qawiyyun aminun salihun. Usama itu lelaki yang saleh, lelaki yang amanah, lelaki yang kuat dalam menegakkan hukum Allah Taala. Berarti ciri pertama, ciri lelaki saleh itu yang kuat. Yang kuat dalam artian mampu atau sanggup menegakkan hukum Allah dalam rumah tangga mereka. Sebab kalau tidak, tadi disebut dengan apa tadi, kawan? Dayyus. Nah, dayyus itu Allah nggak mau bicara dengan mereka, Allah tidak mau memandang mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya di yaumil qiyamah. Awalan, summa saniyan. Itu yang pertama. Sekarang kemudian yang kedua. Tanda lelaki saleh adalah linu li ahlihi wa yukrimu usratahu wa asara ahlahu ala nafsihi. Lelaki yang suka memuliakan keluarganya, lebih mementingkan keluarganya dibandingkan dirinya sendiri.
Jadi lelaki soleh itu lebih mementingkan istrinya dibandingkan dirinya, mementingkan anak-anaknya dibandingkan dirinya pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Lihatlah Rasulullah SAW. Kata Asma bintu Abi Bakar, beliau mengatakan fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yab'u fakhidai summa qama ala fakhidai Safiyah ila ba'iriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau mau menaiki kendaraan bersama dengan istrinya, aku lihat beliau meletakkan pahanya. Gimana ya Pak ya? Gambarkannya itu bisa dipahami nggak Pak ya? Jadi kalau ini kuda, beliau akan duduk seperti orang yang jongkok itu, pahanya diletakkan di bawah kuda itu. Kemudian Safiyah aku melihat menaiki ontanya itu dengan menginjak pahanya Rasulullah. Gimana itu maksudnya Pak? Paham ya Pak ya? Onta, jadi pahanya disediakan oleh Nabi, lalu kemudian istrinya naik ke paha itu dan naik ke atas ontanya. Ya kalau sekarang kan bapak nggak onta ya Pak ya, mobil. Berarti gimana itu Pak? Itu ibu tahu itu. Dibukakan pintunya, Masya Allah. Rasulullah itu seperti itu. Berarti lelaki yang bernama Rasulullah ini Masya Allah ya, sangat mesra dengan siapa? Istrinya. Nah ini bukan haknya Rasulullah saja Pak, tapi Rasulullah itu diutus oleh Allah supaya ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Nah, setelah ini kayaknya ada yang mempraktekkan insyaallah ya. Nah, ini contoh lelaki yang saleh. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kelemah lembutan, memuliakan keluarga yang lainnya digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mementingkan istrinya dibandingkan dirinya sendiri adalah kama qalat Aisyah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, wa anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam idza hamala tu'matan lam ya'kuluha hatta akaltuha. Nabi itu kalau membawa makanan, beliau tidak akan makan dari makan yang beliau bawa sampai beliau menyuapkan makanan itu kepada diriku. Diriku itu maksudnya Aisyah. Masya Allah ya Pak ya. Ambil roti, bawa pulang roti diberikan kepada siapa? Istrinya dulu, baru dia makan. Ketika istrinya sudah berkata kafa wa hasbuk, cukup, sudah kenyang, baru dia makan. Tapi di zaman sekarang kan jarang yang kayak begini ya. Jarang kita jumpai lelaki pulang bawa kue, bawa makanan gitu. Kemudian istriku makan dulu baru kita makan. Jarang gitu. Nah, tapi kalau yang di sini semuanya seperti itu. Saya percaya insyaallah gitu. Alaysa kadzalik ayatul ummahat? Nah, bala. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Ada sanian. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa min sifati rajulin salih laisa fi qalbihi khasyatan illa Allah ta'ala. Lelaki soleh itu bukan lelaki yang pengecut, tapi lelaki yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Karena ada sebagian orang lelaki begitu, bunyi sesuatu di belakang rumah, yang dipanggil siapa? Istrinya. Coba tengok sana. Wah, ini lelaki banci seperti ini. Gak boleh. Lelaki itu seperti Rasulullah SAW. Ketika berjalan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah mau berjalan terlebih dahulu, Nabi berkata, "Ya Aisyah ta'alli." Wahai Aisyah, kemarilah. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadiha. Kemudian beliau memegang tangan Aisyah, faqala intadi, ditunggu di sini. Fara'aitu syai'an baina aidina. Tunggu di sini, aku melihat ada sesuatu di hadapan kita. Maka Nabi mendatangi. Ternyata fulan ibnu fulan dan berkata, "Ma sana'ta?" Apa yang kamu lakukan, kata Nabi. Mereka berkata, "Kami ingin mengetahui bagaimana engkau berbuat kepada istrimu." Masya Allah. Jadi Nabi itu melihat sesuatu, maka Aisyah dipanggil, suruh duduk sebentar, Nabi mendatangi. Pemberani, Masya Allah. Jangan malah ada suara sesuatu, malah apa? Nanti ada suara kucing mengeluarkan suara atau anjing menggonggong, takut. Nah, ini repot. Rasulullah SAW itu sampai berkata kepada Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu taala merasa
ada sesuatu yang mengelilingi apa? Rumah Aisyah, maka Rasulullah mengatakan, la takhafi, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah kan bersama kita, wa ana ma'ak, dan aku masih ada bersama denganmu. Masya Allah. Suami berkata kepada istrinya, jangan takut, kan ada saya, gitu ya Pak ya. Ini mendatangkan apa? Ketenangan. Ya kalau istrinya berkata, itu apa itu Bilal, berkata, saya juga nggak tahu apa itu Miwah, repot kalau begini. Maka lelaki seperti ini lelaki yang penakut, nggak benar. Umar bin Khattab, ketika beliau mendengar sesuatu di balik rumah beliau, maka beliau berkata dengan suara lantang, atadkuru masmuka aw kharajtu summa darabtu unuqaka. Sebutkan namamu atau saya keluar dan saya penggal lehermu. Masya Allah. Artinya rumah tangga tidak boleh diganggu gugat. Ketika ada sesuatu yang merasa mencurigakan, dia berkata, sebutkan nama kamu atau aku sembelih kamu, begitu. Atau aku pukul leher kamu. Keberanian Umar bin Khattab ini, makanya Nabi SAW menyebutkan, demi Allah kalau seandainya setan berjalan di hadapan Umar, dia akan memilih jalan yang lain. Nah, jadi laki soleh itu pemberani. Wallahu ta'ala alam bisa. Seperti Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau sedang berjalan dengan istrinya dalam riwayat Imam Abu Daud, lalu ada orang-orang musyrik yang hendak mengganggu istrinya, maka Abdullah bin Mas'ud menghadapi orang musyrik itu, jumlahnya ada 12. Abdullah bin Mas'ud sendirian. Lalu dia berkata, demi Allah, kalian pergi atau pedang ini menebas leher kalian. Pergi semua. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu Bapak, disebutkan dalam satu riwayat, kakinya aja kurus. Saking kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu, pernah dibandingkan dengan tangan para sahabat, lebih gede tangannya para sahabat. Tapi beliau mengatakan, kalian pergi atau kalian akan menerima sayatan pedang ini. Al-Kamaqala radhiyallahu ta'ala. Artinya bukan lelaki yang pengecut. Hada rajulun salih. Ini lelaki yang salih. Yang keempat atau kelima ummahat? 4. Min sifati rajulin salih ayatazayyanu nafsahu li zawjiha aw usratihi. Li zawjihi aw usratihi. Lelaki yang soleh itu lelaki yang mau berhias untuk istrinya, sebagaimana ia berharap istrinya berhias untuk dirinya. Berpenampilan elok bagi lelaki boleh enggak ummahat? Iya, tapi yang apa namanya Pak? Maskulin ya. Maskulin atau feminin? Maskulin. Yang enggak boleh berpenampilan yang feminin, tidak boleh. Ya, karena itu untuk perempuan. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para wanita dia punya hak yang seimbang dengan kewajiban yang telah mereka lakukan menurut cara yang ma'ruf. Artinya kadang suami menuntut si istri berpenampilan yang indah, memakai baju yang bersih, berbau wangi. Tapi selayaknya laki-laki juga melihat dirinya bagaimana dia di hadapan istri-istrinya. Li'anna rajulun salih la yatluba illa yara nafsah. Kata Hasan al-Basri, lelaki saleh itu tidak menuntut istri kecuali dia memperhatikan dirinya dulu. Jadi ketika dia berkata istriku berpenampilan yang baik, ya dia lihat juga dirinya. Berpenampilan yang baik, berhias tidak masalah. Nabi di hadapan Aisyah, kalau mau ketemu Aisyah, beliau bersiwak dulu, sikat gigi dulu. Setelah beliau bersikat gigi, beliau menyisir rambutnya, membaguskan penampilannya. Terkadang beliau berkata kepada Abu Bakar, khudhi tib, coba ambilkan minyak wangi. Kemudian beliau memakai minyak wangi. Summa dakhala laqiyan Aisyah, kemudian baru menjumpai Aisyah. Berarti penampilannya bagus. Sudah rambutnya rapi, giginya sudah bersih, baunya wangi, baru ketemu dengan siapa? Istri. Nah, ini nasihat buat bapak kalau bekerja. Sanggup baju Pak, apa namanya? Baju yang lain begitu. Jadi kalau pulang kerja biasanya kan bawa apa? Bawa keringat ya, mandi dulu di kantor, pakai pakaian yang baik, baru ketemu dengan istri. Sebagaimana kita menuntut istri ketika kita pulang, tidak suka kita mencium bau minyak jelantah ya Pak ya. Tidak suka kita mencium pada istri kita itu bau arang dan semisalnya. Begitu pula istri kita sama. Demi Allah bahwa berpenampilan baik itu tidak aib. Nabi kita mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah menyukai keindahan. Rasulullah berpenampilan indah, suka memakai sorban warna merah. Nabi itu suka pakai sorban berwarna merah. Kadang-kadang beliau pakai sorban yang berwarna hitam. Ini tanda keindahan orang-orang Arab itu sorban yang berwarna merah. Nah, Rasulullah suka berpenampilan baik menggunakan gamis. Gamis itu kain yang menutup sampai lutut. Dan itu disukai oleh para wanita Arab, lelaki yang berpakaian seperti itu. Nah, Nabi lakukan itu di hadapan istri-istri beliau. Rasulullah SAW senang melumurkan minyak wangi ke tubuh, bukan hanya disemprotkan, Pak, dilumurkan ke tubuhnya. Sampai menjumpai istri beliau dalam keadaan wangi. Sampai Aisyah mengatakan, "Wallahi ma wajadtu." Demi Allah, aku tidak menjumpai raihatan Nabi SAW illa atyabu minal miski. Baunya Nabi itu melainkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Sudah tubuhnya wangi, dikasih pula minyak wangi. Masya Allah. La quwata illa billah. Naam. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man uridu alaihi raihanun fala yaruddu fa innahu khafifut tamhili tibur rihi." Barang siapa tayyibur rihi, barang siapa ditawari mengenakan minyak wangi, jangan ditolak, karena baunya itu wangi, gampang pula dibawanya atau ringan dibawanya. Maksudnya, ini termasuk perhiasan yang fitrah. Urusan dunia ini banyak, tapi yang paling disukai oleh Nabi cuma dua. Hubbiba ilayya min umurid dunyakum. Dua perkara yang dibuat aku suka dari urusan dunia kalian. Yang pertama an-nisa, yakni menyayangi istri. Yang kedua at-tib, memakai minyak wangi. Makanya Rasulullah kalau sudah berdua dengan istrinya nggak mau diganggu, Pak. Rasulullah itu kalau sudah bersama dengan Aisyah, kemudian ada orang yang mengetuk pintunya, maka Rasulullah akan mengatakan, "Ala tara innani ma'a Humairah." Apa kamu nggak lihat saya sedang bersama dengan siapa? Humairah. Siapa Humairah itu, Pak? Aisyah. Nah, kadang seorang lelaki nggak begitu, tidak memberikan ithar. Ithar itu artinya mendahulukan istrinya, menyenangkan istri. Tidak. Sedang berdua dengan istrinya, handphone bunyi, bagaimana? Gimana, Pak? Pergi malah meninggalkan istrinya, nerima teleponnya sembunyi-sembunyi. Wah, ini ada sesuatu ini. Suami nggak boleh begitu. Kalau dia mau terima telepon, ya didengarkan kepada siapa? Sang istri. Lelaki soleh berbagi dengan apa? Istri mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, min sifati rajulin salih al-linu wal mahabbatu fi sughulihin. Punya sikap mesra di tengah kesibukan. Ini yang berkata Ustadz Abu Ihsan, ya Pak, ya. Saya hanya menukilnya. Abu Ihsan dalam bukunya Surat Terbuka untuk para suami, bersikap mesra di tengah kesibukan. Bagaimana mesranya Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala? Kenapa selalu Aisyah yang disebutkan? Karena paling sering Rasul menggambarkan bentuk kemesraan itu dengan Aisyah. Dan memang Aisyah paling sering menemani Rasulullah karena beliau masih muda. Dan juga beliau sangat bersemangat, kuat badannya dan cerdas begitu. Taib. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an. Suatu ketika Rasulullah itu pernah membaca Al-Qur'an, wa kana ra'suhu, kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yudha'u ala fakhidaihi wa ana haid. Beliau baca Quran sambil berbaring, kepalanya diletakkan di pahaku, di pangkuanku. Padahal ketika itu aku masih dalam kondisi haid. Subhanallah, Bapak. Bermanja dengan apa? Istri itu luar biasa, disenangkan dalam Islam. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW bermesra dengan Aisyah radhiyallahu, kata Aisyah radhiyallahu, dan suatu ketika indama kuntu haid, ketika saya dalam kondisi apa? Haid. Wa kuntu ashrabu, saya minum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qubin wahidatin, dari satu gelas yang sama. Saya haid, saya minum dengan Rasulullah dari gelas yang sama. Yani wada'tu fammi min fammin Nabi. Kalau ini gelas di mana Nabi meminumnya, dari situ pula aku meminumnya. Masya Allah. Nabinya minum, kemudian diminum dari tempat dia meminumnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya kalau kita bentuk bermesra itu ya, setidaknya kalau jalan bersama istri itu ya, bagaimana Bapak? Ya begitu.
kata iklan, Pak, truk aja gandengan gitu. Masa si suami nggak mau gandeng apa? Si istri gitu. Aneh itu kalau ada seorang suami jalan duluan, istrinya dia apa? Ditinggal gitu. Ibu-ibu jangan bilang korbanikan loh ya. Tapi kita katakan dalam masalah ini faedah yang bisa kita ambil bahwa seharusnya begitu. Seorang suami kepada istrinya, jangan peduli masalah sudah tua, Ustaz, nggak peduli. Tua itu harusnya makin mesra. Nabi usianya berapa ketika menikahi Aisyah, ibu-ibu? Nabi ketika menikahi Aisyah usianya berapa? Udah di atas 50 tahun, hampir 60 tahun. Berarti kan sudah usianya udah tua. Sementara Aisyah usianya berapa dinikahi, ibu-ibu? 7 tahun, tapi dikumpuli pada usia berapa? 9 tahun menurut pendapat yang rajih. Berarti kan bedanya jauh banget. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ustaz, itu kan yang satu tua, yang satu muda. Ya sudah, kita lihat Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Nabi yang paling tua. Tapi Rasulullah SAW itu kalau bersama dengan Ummu Salamah, Masya Allah, sampai Aisyah mengatakan, innaha imra'atun kabira. Kan dia juga sudah tua ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walakinni uhibbuha. Tapi saya cinta dengan dia. Mau apa coba? Kan begitu ya ibu. Jadi kesimpulannya, walaupun sudah tua, tetap harus apa? Bermesra. Ya, karena memang ini sifat lelaki yang salih. Allahu a'lam bishawab. Atau sudah enggak zamannya ya bu? Hah? Tidak kan? Tentu saja mesra itu terus menerus. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, waditu law araftu. Kalau aku berharap kalau seandainya aku tahu, kana imraati ja'athul maut, ada kematian yang menjumpai apa? Istriku, summa yajuzu alayyan ubadiluha, lalu aku boleh menggantikan posisinya, fa'analaha, biarlah aku menggantikan posisinya. Masya Allah, itu diucapkan di hadapan istrinya. Demi Allah, kalau seandainya mati itu bisa tukar, aku lebih baik mati duluan daripada engkau yang mati duluan. Ini menunjukkan kemesraan Umar kepada siapa? Istrinya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun demikian terhadap istrinya. Selain daripada Rasulullah, yakni Umar. Kenapa disebutkan Umar? Karena Umar orang yang dikenal menurut sebagian orang kasar, tegas. Tapi enggak begitu sama istrinya. Kata istrinya, "Fakana Umaru kharijal baiti huwa asad, walakinna fil baiti sabiyun kabir." Umar kalau di luar dia seperti singa yang luka. Maksudnya apa? Tegas. Di medan perang tegas. Tapi bila berada di rumah, dia adalah bayi yang sudah tua. Bayi yang sudah tua. Masya Allah. Bagaimana beliau bermesra kepada siapa? Istri. Ini rajulun salih. Karena ada sebagian lelaki bersama istrinya nggak bisa mesra begitu. Kaku kata orang itu ya. Wajahnya sudah seperti es batu, dingin gitu ya. Bicaranya lantang seperti apa? Auman singa. Masya Allah, nggak ada basa-basinya. Kalau Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau bentuk mesranya, kadang beliau tidak mengatakan dalam bentuk spontan, tapi dengan isyarat. Dengan isyarat. Nabi kalau berbicara kepada Aisyah, ya Ais, wahai Aisyah, mana lebih utama? Bunga berwarna merah baunya wangi, atau mana yang lebih utama? Daun kering yang jatuh dari pohonnya. Maka Aisyah menjawab, tentu bunga merah yang baunya wangi. Ternyata Aisyah sadar bahwa maksudnya seorang wanita itu harus berpenampilan apa? Baik. Harus wangi di depan suami. Berarti cara beliau untuk mengungkapkan dan mengkritik istri beliau itu dengan cara yang mesra juga. Sampai-sampai Hafsah mengatakan, ma sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sautan murtafa'atan karahatan ala azwajihi. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat suaranya tinggi-tinggi marah kepada siapa? Sang istri, enggak pernah. Membentak itu tidak pernah. Kalau marah Nabi bagaimana, Pak? Berarti ciri lelaki saleh yang berikutnya yang kelima. Fa idza ghadiba amsaka lisanahu wa yuksiru bi dzikrillah azza wa jalla. Bila lelaki soleh itu marah, dia tahan lisannya, dia sibukkan dengan ibadah, dia tidak pedulikan istrinya, adanya seperti tidak adanya. Jadi kalau dia terpaksa marah dengan istrinya, dia diam.
Sehingga Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, wallahi araftu, demi Allah aku mengenali taghayyur wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab yani wa karahatuhu alaina. Perubahan wajah Nabi itu merupakan tanda beliau sedang marah kepada kami. Walam astati an arfa'a ra'sana. Kami ru'usana. Kalau sudah begitu enggak ada di antara kami yang berani mengangkat wajah kami kepada Nabi. Jadi Nabi itu kalau marah cuma kelihatan berubah dari wajahnya. Enggak pernah Nabi berkata A, enggak pernah berkata B. Paling Nabi berkata, aturidinallaha wa rasulahu am hayatid dunya wa zinataha. Kalau Nabi sudah puncak marah, Nabi berkata, apakah yang kalian inginkan Allah, Rasulnya, atau dunia dan hiasan-hiasannya? Berarti itu Nabi sudah sangat marah, Pak. Kalau sudah berkata kepada istrinya, apakah yang kalian inginkan Allah dan Rasulnya atau dunia dan isinya? In tabtaghiya hayatad dunya wa zinataha, kalau seandainya yang kamu harapkan adalah dunia dan seisinya, adullah ayyutika, Allah akan memberikan kamu. Aku berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Fataraktukunna, kemudian aku akan tinggalkan kalian semua. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dahulu kalau istri Nabi dibegitukan, udah bergetar tubuhnya. Seperti Aisyah, kalau Nabi sudah begitu, maka cepat-cepat Aisyah memegang apa? Tangannya Nabi. Ya, ini berarti buat ibu-ibu ya. Kemarin kan kelewatan yang ini, belum disampaikan. Aisyah itu kalau melihat Nabi berubah wajahnya, beliau mengatakan fa akhadtu yaday fa wada'tu khaddi ala yadi. Aku gamit tangan beliau, aku letakkan pipiku di tangan beliau. Faqultu lahu, lalu aku berkata, la astati'u an anam hatta tadullani wa ta'fa an khati'ati. Wahai suamiku, saya enggak bisa tidur malam ini sampai kamu tunjukkan salahku apa dan engkau maafkan kesalahanku. Masya Allah. Ibu-ibu begitu atau tidak? Belum. Setelah ini, Pak ya. Setelah ini insya Allah gitu ya. Jadi Aisyah itu kalau beliau ngelihat Nabi marah, diambil tangannya, dipegang di pipinya. Saya nggak bisa tidur nih malam ini nih. Karena saya tidak tahu apa kesalahan saya, tunjukkan kesalahan saya sehingga engkau memaafkan kesalahan saya. Ibu-ibu harusnya begitu. Percayalah Bu, kalau ibu begitu, Masya Allah, maka suaminya akan jauh lebih apa? Berbuat baik lagi kepadanya. Kalau suami demikian, tidak berbicara yang banyak kecuali mengingatkan Allah atau Rasulnya yang kamu inginkan atau dunia. Kalau dunia, saya berikan kepadamu dunia, kemudian ma'assalamah. Cukup sampai di sini saja. Nah, begitu kalimatnya Nabi, pendek tapi dalam ya Pak ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kadzalik. Ini ciri-ciri lelaki yang saleh. Kemudian ciri lelaki yang saleh, ayyad idza da'a imra'atahu bida'watin linatin wa ja'ala syururatin ala qalbi zawjiha. Suami itu kalau memanggil istri, panggilannya dengan panggilan yang bagus. Di sini terjemahnya memanggil dengan panggilan yang manja, yang baik. Suami itu kalau manggil istri itu yang bagus gitu. Jangan apa namanya Pak? Kalau orang Jawa itu manggil istrinya apa ya? Mbok, jangan begitu. Mboe, jangan begitu. Panggillah apa? Dengan nama yang baik. Tadi Rasulullah kalau memanggil Aisyah bagaimana Ummahat? Atau biasanya bagaimana? Ya Ais. Tidak dipanggil lengkap, bukan ya Aisyah. Kalau Nabi manggil ya Aisyah berarti Nabi marah itu. Tapi Nabi kalau memanggil ya Ais berarti Nabi sedang artinya senang, memanggil istrinya dengan cara yang manja. Masya Allah. Dan ini penting karena panggilan yang lembut, panggilan yang santun itu menjadi ciri khusus lelaki muslim. Sampai Aisyah radhiyallahu taala menceritakan suatu hari Rasulullah berkata, "Ya Ais, inna Jibrila balagha tahiyatan alaiki." Wahai Ais, sesungguhnya Jibril titip salam untukmu. Fakultu, aku mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau melihat apa-apa yang aku lihat? Kata Rasulullah, nah, iya. Jadi kesimpulannya beliau sekalian, hadis ini memberi faedah. Sebelum saya lanjutkan dan sebelum lupa, Jibril nitip salam untuk Aisyah. Suaminya redha, berarti ini boleh. Seorang lelaki berkata, salam buat keluarga kamu, itu boleh kalau suaminya redha. Karena sebagian orang mengatakan nggak boleh titip salam kepada apa? Ya yang nggak boleh kalau berkata, tolong ya titip salam buat istrimu, ya ini yang nggak boleh.
Tapi kalau dia berkata sampaikan salam penghormatanku untuk keluargamu, sampaikan doa salamku untuk istrimu, ini boleh. Itu kalau suaminya apa? Redha, nggak ada masalah. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita berkata kepada sahabatnya, salam buat keluargamu, boleh. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ida amina anil fitan, kalau aman dari fitnah. Dua ini menunjukkan anjuran mengucap salam, kalau tidak berjumpa menitipkan salam. Karena makna salam di sini adalah doa. Jadi kalau seseorang berkata sampaikan salamku kepada keluargamu, itu maknanya aku berdoa kepada Allah semoga keluargamu diberikan oleh Allah kesejahteraan. Maka layak kalau keluarganya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian. Faedah yang ketiga, dilihat bagaimana Nabi berkata ya Aish dengan panggilan yang pendek, tidak sempurna tapi tidak merubah arti. Yang dilarang itu kalau merubah arti, Pak. Abdurrahman dipanggil apa? Dur, ya nggak boleh. Abdurrahman dipanggil dur, ya nggak boleh. Dur itu sudah saya sampaikan sama Bapak, artinya apa? Dur itu artinya apa, Ibu-ibu? Dur artinya apa, Ummahat? Hah? Daro itu artinya putaran. Ya duru artinya berputar-putar. Dauratan adalah bentuk bendanya. Tapi kalau kalimat perintahnya, dur itu kalimat perintah. Berputar-putarlah engkau, pusinglah engkau, begitu ya. Nah, kalau dipanggil Abdurrahman dipanggil Dur suruh pusing, nggak boleh. Makanya orang manggil Gus Dur kita juga bingung nih. Si Gus disuruh berpusing-pusing ya. Wajar kalau pendapatnya selalu bikin pusing gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian panggilan yang baik ya panggilan tidak merubah, yang tidak merubah apa? Yang tidak merubah arti nggak apa-apa. Seperti Aisyah dipanggil apa? Ya Aish, boleh. Salih dipanggil ya Salih, boleh. Misalnya adalah Salahuddin dipanggil apa? Soleh, boleh. Kalau Salahuddin dipanggil Udin boleh nggak, Pak? Ibu-ibu boleh nggak? Salahuddin dipanggil Udin? Nggak boleh, nggak tepat, karena artinya nggak ada. Anda yang dipanggil apa? Soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ciri lelaki soleh yang berikutnya, rajulul ladzi ya'rifu ma fi nafsi zawjihi. Nah, ini dia. Lelaki soleh lelaki yang memahami kondisi kejiwaan istri. Lelaki soleh itu lelaki yang bisa memahami kondisi kejiwaan istri. Kapan istri itu emosionalnya tinggi, kapan tidak. Ya, kita harus paham ini, Pak. Biasanya wanita itu emosionalnya tinggi di dua tempat. Ibu-ibu bisa menjawab. Yang pertama kapan, Ibu? Yang pertama ketika datang masa haid atau nifasnya. Itu emosionalnya tinggi. Yang kedua kapan, Ibu? Itu jawaban Bapak ya. Kalau tanggal tua Ustaz gitu ya. Subhanallah. Nah, ibu sekalian, indal maradu wa lam yajid nafaqatan. Ketika suami tidak memberikan apa? Nafaqah. Itu tumbuh emosional yang tinggi, dan itu memang benar, Pak. Innamal mar'atu yuqarribu ila al-amwal. Karena memang wanita itu Bapak, mereka dekat dengan apa? Hiasan dunia. Maaf ini Ibu, di surga itu laki-laki Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pasangan hidup lebih daripada satu. Sekali lagi mohon maaf buat ibu-ibu. Nanti di dalam surga, Pak, laki-laki punya pasangan lebih daripada satu. Tetapi para wanita yang lainnya itu ketika seorang laki bersama dengan wanita istrinya yang sah itu di surga, tidak ada rasa cemburu. Kenapa Allah ganti dengan yang lain yang lebih utama? Apa, Bapak? Ada yang bisa menjawab? Ibu-ibu, apa yang ada yang bisa jawab? Ummahat. Apa yang membuat mereka tidak cemburu ketika itu? Salah satunya apa? Di surga itu ada sebuah pasar. Dan pasar itu terjadi hari Jumat. Dan mereka para wanita senang pergi ke pasar. Saat itu mereka lupa dengan suaminya. Bersama dengan siapa, Pak? Istrinya. Itu sebenarnya menunjukkan gambaran, karena memang fitrahnya wanita itu dekat dengan apa, Pak? Dunia. Wanita itu fitrahnya dekat dengan dunia. Coba nanti tanya sama istri, gitu ya. Itu memang fitrahnya. Wanita diberi perhiasan senang, nggak ada wanita yang benci dikasih perhiasan. Semua senang.
Bapak beli hari ini beli cincin, besok beli kalung, besok beli gelang, besok beli, pokoknya perhiasan, pasti suka. Itu fitrah. Alaysa kadzalik? Nah, apakah itu haram dalam Islam? Tidak diharamkan. Sampai para ulama mengatakan li'annal mar'ata makanatuz zina, karena memang wanita itu tempat perhiasan. Itu buktinya Bapak, istri Anda misalnya punya panci, pasti cari panci yang lagi. Ada orang nawarin panci, dibeli juga, padahal sudah punya, begitu. Karena memang para wanita dekat dengan apa? Dunia. Nah, maka kita harus paham emosional kejiwaan wanita itu kita pahami. Ketika dia muncul emosinya, muncul meninggi keadaannya, dimaklumi saja. Diam, didengarkan. Sudah capek dikatakan, gimana? Sudah puas? Belum? Dipijetin kakinya, Pak. Kalau belum juga ya sudah tinggal tidur. Mudah-mudahan besok berubah menjadi lebih baik. Sunnahnya demikian, khalas. Nabi itu kalau melihat Aisyah lagi marah, maka Aisyah itu kalau marah itu mulutnya apa? Iya, begitu. Aisyah kata, Nabi diem aja sambil tersenyum sampai Aisyah capek tidur, baru Nabi pun tidur bersamanya. Masya Allah. Gampang kan, Pak ya? Kalau istri marah jangan ditinggal pergi. Dengerin dulu, sudah selesai dengar baru ditinggal. Itu baru benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Memahami kondisi kejiwaan istri. Dalilnya firman Allah, wa yus'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah haid itulah kotoran salah satunya. Ternyata kotoran haid itu mengganggu saraf-saraf yang menjadi tegang, pencernaan menjadi tidak lancar, dada terasa sempit, konsentrasi kurang, rasa malas tumbuh, dan yang lain-lainnya. Ujungnya emosionalnya menjadi mudah terpancing atau lebih sensitif. Ya berarti bapak-bapak, lelaki soleh itu kalau tahu istrinya haid jangan dibebani sesuatu. Jangan dibebani, dia mau kerja ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Jangan dibebani. Biasanya nyapu rumah enggak nyapu, biarin saja. Toh masa haid itu paling lama berapa? Umumnya ibu-ibu? Umumnya wanita haid itu berapa lama? 7 hari atau 10 hari. Kalau masih ada 20 hari yang lainnya, gitu kan? Maka bersabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian berikutnya wa min sifati rajulin salih ayyahmila lamma kharaja min baiti summa ya'udu bi syai'in yasurruha. Lelaki soleh itu bila dia melakukan perjalanan yang jauh atau keluar dari rumahnya kembali dalam keadaan tidak dengan tangan kosong. Orang yang soleh itu pulang-pulang bawa apa? Hadiah, oleh-oleh, gitu ya. Ya kalau nggak ada oleh-oleh yang mahal kan, makanya bapak-bapak beruntung kalau bapak punya hobi menanam bunga ya Pak ya. Kalau bapak nggak bisa bawa oleh-oleh, tinggal petik bunga depan rumah, masuk rumah, beri ini hadiah buat Anda. Masya Allah, itu faedah. Ya, sudah pernah dipraktikkan belum Pak? Sudah tua Ustaz? Nggak masalah, sudah tua nggak masalah. Jaiz, tidak ada masalah. Karena terkadang saudaraku kaum muslimin, maaf, ada istilah yang sering disampaikan oleh sebagian orang, terjadi puber kedua ya Pak ya. Kalau penelitian itu menyebutkan puber kedua itu usia berapa biasanya ibu-ibu? 42 ke atas ya. Jadi kalau sudah usia 42 ke atas biasanya laki-laki mengalami masa puber kedua. Agar tidak terjadi sesuatu yang melanggar syariat, salah satunya tadi itu, pulang membawa oleh-oleh. Kenapa tidak dilampiaskan puber keduanya itu di masa usia 40-an kepada istrinya yang sah? Kalau dulu di masa muda sering memberi bunga, kenapa itu tidak dilakukan lagi? Pada perkara itu perkara yang sunnah. Nabi pun begitu. Ada kisah yang sangat sangat menarik dalam kitab Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kisah seorang ulama yang beliau wafat karena saking cintanya istrinya, akhirnya istrinya pun melihat suaminya wafat, ikut wafat juga. Jadi ketika suaminya itu datang masa sakit, dia istrinya tidak mau tidur, dia tunggu suaminya, menjelang subuh suaminya wafat, selesai sholat subuh istrinya yang wafat. Saking cintanya kepada siapa? Si suami. Apa di antara kebiasaan lelaki yang bernama Abdul Aziz ibnu Sahra ini, lelaki soleh ulama yang bernama Abdul Aziz ibnu Sahra ini, subhanallah, setiap hari selalu beliau memberikan sesuatu yang menyenangkan hati istrinya. Ya kadang beliau mengajak istrinya yamsi ilal bahar,
jalan-jalan ke pinggir pantai, yamsi ilal bustan, datang ke taman-taman, dan beliau menyebutkan kebiasaan Ibnu Shahr ini memetik bunga untuk siapa? Istrinya. Subhanallah, Bapak. Mudah-mudahan kita dimudahkan seperti ini ya, Pak ya. Pulang dari sini jangan khawatir, Bu, siapkan pot di rumah ya, Bu ya. Buat nanam bunga gitu ya, atau buat ngumpulin bunga dari suaminya. Seperti itu. Sampai si istri kemudian wafat ketika melihat suaminya wafat. Ya mungkin kalau ada istilah cinta sampai mati, ya mungkin itu yang benar, tapi yang sesuai dengan syariat. Saking cintanya, rasa cintanya besar sekali, kesedihannya itu bersangatan sampai terbawa kepada meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu seorang lelaki yang baik, dia tidak pulang kecuali dengan membawa sesuatu yang membahagiakan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, min sifati rajulin salih linuli abna'i zaujatihi. Bersikap baik kepada anak-anak istrinya. Ini maksudnya kalau si istri dinikahi dalam keadaan sudah memiliki anak atau janda begitu. Mungkin dia punya anak. Lelaki yang baik, dia menjadi ayah tiri yang baik bagi anak-anak istrinya itu. Dalam Islam namanya rabaib, yaitu anak-anak yang dipelihara oleh suami ibunya dari kecil. Itu hukumnya mahram. Kalau ada seorang wanita mempunyai anak kecil dinikahi oleh lelaki, anaknya dipelihara sampai dewasa, itu mahram. Cuma bukan wali. Tidak bisa ayah tirinya menjadi wali bagi anak dari istrinya itu. Tapi dipeliharanya sampai dia dewasa dan menikah, orang tua tirinya ini berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Diperlakukan baik di masa tuanya, dipelihara sebagaimana dia memeliharanya. Bahkan para ulama sampai berbeda pendapat apakah ayah tirinya menerima warisan dari anak tirinya atau tidak. Pendapat yang benar tidak. Tetapi ini yang untuk menunjukkan bahwa berbuat baik kepada anak-anak istri itu dianjurkan dalam Islam. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, idza ahaba rajulun imra'atan la yuhibbu nafsaha walakinna yuhibbu ahlaha aidan. Lelaki yang mencintai seorang wanita bukan hanya mencintai jasad wanita itu, tapi dia juga mencintai anggota keluarganya, termasuk siapa tadi? Anak-anaknya. Dipelihara yang baik, diarahkan yang baik, tidak dibeda-bedakan dengan anak kandungnya dalam masalah pemberian. Ya kalau masalah cinta ya nggak bisa dibagi. Tentu yang namanya orang tua tentu lebih mencintai anak kandungnya daripada siapa? Anak dari bawaan istrinya. Ini fitrah. Itu hal yang wajar dalam Islam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang kemudian berikutnya, ciri-ciri lelaki yang saleh, alla ya'uda ila baiti minasyafarin illa ayukhbiruha. Tidak pulang ke rumah setelah safar secara langsung sampai memberikan berita terlebih dahulu kepada istrinya. Ini nasihat buat kita lelaki. Enggak disukai melakukan perjalanan pulang-pulang mendadak tanpa kabar. Itu enggak disukai dalam Islam. Terutama di tengah malam. Nabi kita mengatakan la tatrukun nisaa lailan. Jangan kalian ketuk pintu rumah kalian di tengah malam. Jangan ketuk pintu rumah istri kalian di tengah malam. Maksudnya kalau kita pulang tengah malam, ditunggu sampai datang subuh baru kita mengetuk pintu rumah. Ini ajaran Islam seperti itu. Dahulu ada seorang lelaki yang ketika disampaikan dari sini dia berkata, wallahi la atruku baba baiti, rumahku sendiri ya saya akan ketuk. Ternyata Allah cepatkan hukumannya. Dia pulang dari safar, tengah malam diketuk pintu rumahnya, ternyata dia menjumpai istrinya berbuat nista. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena melanggar sunnah. Nah, lelaki yang saleh tidak begitu. Dia memberitakan kepada keluarganya kalau dia mau datang. Dan ada kisah yang pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu teman di Jakarta itu. Satu angkatan dengan kami, safar suaminya, maksud saya di Purwokerto pergi menuju ke Jakarta. Suaminya pergi menuju ke Jakarta, tapi tidak memberitahu sampai berapa lama kepada istrinya. Dia nggak memberitahu kepada istrinya bahwa dia akan safar 5 hari atau 6 hari. Dia tidak beritahu. Setelah lelaki ini atau suaminya pergi safar, 2 atau 3 jam kemudian pulang lagi, berjumpa dengan
istrinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa tidak jadi safar, besok saja. Maka terjadilah apa yang terjadi biasa antara suami istri. Faham maksudnya Bapak? Dengan tanda petik. Malam harinya. Qadarullah, lelaki ini kemudian esoknya berangkat safar, 2 jam kemudian pulang lagi. Lalu ditanya oleh istrinya, loh, ada apa? Kemarin berangkat pulang, sekarang berangkat pulang lagi. Katanya jadi safar. Apa kata lu? Saya baru pulang. Lihat, suaminya tadi berkata, saya baru pulang. Faham nggak maksudnya Bapak? Pertanyaannya, siapa yang pertama? Kan begitu. Syaitan, jin, dimanfaatkan oleh jin atau syaitan. Makanya ini pelajaran besar. Kita kalau mau safar, berwasiat kepada istri, memberitahu, saya safar sekian hari, insya Allah saya akan datang dengan tanda-tanda begini, saya hubungi dulu, paling tidak saya telepon dulu dan sebagainya. Beritahu, lalu memberikan doa kepadanya, astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'iahu. Begitu. Hafal Pak doa mau safar? Belum ya Pak ya? Harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'iahu. Aku titipkan dirimu kepada Allah, zat yang dititipi tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Masya Allah. Nabi begitu kalau mau safar. Nah kalau Nabi mau pulang, Nabi mengutus dulu utusan, sampaikan kepada istriku, saya sudah sampai di sini. Sehingga istrinya bersiap-siap, bisa menyambut suaminya, sehingga istrinya bisa membersihkan rumah dan sebagainya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan itu termasuk ciri-ciri lelaki yang saleh. Ternyata istilah kaum muslimin mengejutkan, atau bahasa Inggrisnya apa itu Pak? Itu kadang-kadang nggak baik. Kadang tidak baik. Bahkan kan dalam kondisi tertentu itu tidak sesuai dengan tabiat atau emosionalnya seorang wanita. Berarti yang lebih bagus justru dia memberitahu, saya datang insya Allah 2 jam lagi, 10 menit lagi saya sudah sampai di sini dan sebagainya. Ini lebih menenangkan hatinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian min alamati rajulin salih, dan di antara tanda lelaki yang saleh, ayyadullaha ta'ala lahu wa li zaujatihi. Selalu lisannya berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya dan untuk istrinya. Laisa 'alaiha, bukan mendoakan kejelekan. Jadi kalau kalimatnya lahu itu maknanya doa yang baik. Kalau 'alaiha itu doa yang jelek. Laki-laki yang soleh gak boleh mengumpat istri. Lelaki yang soleh mulutnya selalu berkata kepada istrinya, jika dia menjumpai tidak redha kepadanya, dia akan mengatakan hadakillah, semoga Allah memberimu hidayah. Atau mengatakan as'alullah ta'ala ayyansurani alaiki, mudah-mudahan Allah menolongku untuk bisa menguasai dirimu. Faham maksudnya Bapak? Ini doa yang baik begitu. Atau dia berkata, semoga Allah menolong diriku dan dirimu, semoga Allah menyatukan aku dan kamu dalam kebaikan dan sebagainya. Lafadznya lafaz yang baik. Tidak boleh mendoakan diri sendiri saja. Rasulullah itu kalau berdoa untuknya, dia akan berdoa pula untuk siapa? Keluarganya. Umar bin Khattab selalu berkata, Allahumma najjini wa najji ahli min fitnatin nar. Selamatkanlah aku dan selamatkan anak dan istriku dari fitnah api neraka. Nah, Umar sering mengucapkan doa, Allahumma afini fi jasadi wa afi zaujati wa ahli wa abnai. Ya Rabb, sehatkan aku, sehatkan pula keluargaku, anak istriku. Lafadznya selalu keluar untuk istri kita. Apa kalau kita menjumpai sesuatu yang kurang baik dari istri kita, malamnya bangun, doa sama Allah. Ya Allah, lembutkan istriku, luruskan hatinya, bimbing ke jalan yang lurus, masukkan surgamu, golongkan ke dalam golongan qanitatun, taibatun, abidatun, saihatun, sayyibatu wa abkara. Tidak peduli apakah dahulunya dia gadis ataukah dia itu janda, ya Allah, jadikan dia termasuk qanitat, taibat, abidat, saihat. Wabe, berdoa kepada Allah tabaraka taala. 6. Bahkan Utsman berkata, Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah zaujati khairum min khurun in. Jadikanlah istri-istriku jauh lebih mulia daripada bidadari surga. Nah, Masya Allah. Harusnya suami mengucapkan itu. Tidak mengapa suami berkata di hadapan istrinya sembari dia berkata, wallahi demi Allah, ra'aituki ajmalu min khurin in. Demi Allah, aku melihat engkau lebih cantik daripada bidadari
surga. Benar atau enggak ini, Pak? Bu, benar nggak kalimat itu? Istriku, saya lihat kamu lebih cantik dari wanita surga. Daripada bidadari surga. Betul atau enggak, Ibu? Betul. Ya karena kita belum melihat bidadari surga, Pak. Nanti kalau udah lihat bidadari surga ya nggak tahu, wallahu a'lam ya. Ala kuliah maksudnya, benar ucapan ini dipuji wanita begitu. Engkau lebih cantik daripada bidadari surga. Anam demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini mungkin Bapak. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.